Semua orang, cepat dan berkultivasi. Setiap peningkatan kekuatan adalah jaminan kuat bagi kami. Saya sudah mendaftar ke akademi. Besok, Dinyan secara pribadi akan membawa Nanan dan Xiao Xiao ke hutan Star Luo untuk menemukan binatang jiwa yang cocok untuk cincin jiwa keenam mereka. Sanshi dan Kaitu ikut juga. Ini akan memberi Anda ketenangan pikiran. Petik 2. Sementara lembah pertanyaan cinta Yin yang menyebabkan banyak luka, beberapa dari mereka juga diuntungkan. Dari anggota Tang Sekte, 4 dari mereka telah mengalami peningkatan kekuatan jiwa, Huo Yuhao, Wang Donger, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan. Tentu saja, ini juga termasuk Wang Qiuer, yang telah menghilang. Di antara mereka, kekuatan jiwa Xiao Xiao dan Jiang Nanan telah mencapai peringkat 60. Setelah mereka kembali ke Sekte Tang, kedua gadis itu berkultivasi untuk memperkuat fondasi mereka. Mereka sekarang perlu mendapatkan cincin jiwa keenam mereka untuk menjadi kaisar jiwa. Setelah mereka berdua naik pangkat, Huo Yuhao adalah satu-satunya dari 7 monster Shrek yang belum naik pangkat. Namun, kekuatan jiwa Huo Yuhao telah meningkat 5 peringkat. Dia sangat dekat dengan peringkat 60. Semua orang mengangguk. Peningkatan dari 5 cincin menjadi 6 tidak sesulit peningkatan dari 6 cincin menjadi 7, tetapi itu masih merupakan tonggak besar bagi para master jiwa. Peningkatan dari Raja Roh ke Kaisar Jiwa adalah peningkatan kekuatan secara eksponensial, yang selanjutnya akan memperkuat Sekte Tang. Baiklah, ayo lakukan ini. Semua orang, cepat dan berkultivasi. Saya akan memberitahu Anda tentang operasi penyelamatan sesegera mungkin. Dibubarkan. Semua orang mulai pergi. Namun, Nan Qiuqiu duduk di sana cukup lama sebelum berdiri. Ye Gui, yang duduk di sebelahnya, bertanya dengan suara rendah, "Qiuqiu, kamu baik-baik saja?" Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Sister Gui, apakah Anda benar-benar berpikir kita bisa menyelamatkan ibuku?" Petik 2. Ye Gui menghela nafas dan berkata, "Di benua itu, jika ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Akademi Shrek, maka tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Karena BB telah berbicara, sekolah secara alami akan membuat pengaturan sendiri. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Yang penting adalah memperkuat diri. Anda harus berusaha untuk menjadi kaisar jiwa sesegera mungkin. Semua jiwa bela diri kita adalah istimewa. Semakin kuat kita, semakin kuat sifat unik kita nantinya. Ayo bekerja keras bersama. Petik 2. Baik, Nan Qiuqiu mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ibuku. Ye Gui meremas lengannya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sejak kami kembali, ia sepertinya tidak melakukan apa-apa selain pelatihan. Saya mendengar bahwa dia hampir lolos dari rahang kematian. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan." Kekasihnya. Set. Nan Qiuqiu membungkamnya dengan gerakan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bicara tentang Wang Donger. Itu tabu bagi kita semua. Awalnya, saya membenci Huo Yuhao. Namun, dia menyedihkan. Kali ini, di Yin Yang Love Quarrying Valley, dia kehilangan gadis yang paling dia cintai. Sekarang, dia mengubah kemarahan dan kesedihannya menjadi kekuatan untuk berkultivasi. Benar-benar." Ye Gui mendengus dan berkata, "Dia aneh, tapi dia juga kuat. Ayo pergi dan berkultivasi. Suatu hari, aku akan mengalahkannya." Petik 2. Tanda pisah. Tanda pisah. Seluruh Tang Sekte sedang berlatih dan berkultivasi dengan intens. Sementara Tang Sekte tidak memiliki orang yang kuat untuk mendukung mereka, mereka tidak diragukan lagi adalah kelompok penguasa jiwa muda yang paling kuat di seluruh benua. Pertumbuhan mereka pasti akan berdampak pada dunia para penguasa jiwa. Tanda pisah. Tanda pisah. Kegelapan. Semuanya gelap dan sunyi. Seseorang bahkan tidak bisa melihat tangan seseorang memukul. Sebuah suara terdengar. Sebuah bayangan terbang ke udara, dan sesuatu menghentikannya. Sebuah tangan yang kuat telah meraihnya. Cahaya hijau batu giok mulai bersinar, memberi cahaya pada dunia yang pekat ini. Lampu hijau jade bersinar dari tubuh seseorang. Itu datang dari Huo Yuhao. Pada saat itu,
Tangannya telah meraih sebuah tong kecil, yang mengandung alkohol yang sangat kuat. Dia membuka segelnya, dan bau alkohol yang menyengat muncul di ruang rahasia yang hitam itu. Dia mengangkat tong dan minum alkohol dalam tegukan besar. Untuk orang normal, satu cangkir kecil sudah cukup. Lampu hijau di tubuhnya bersinar lebih intens. Setelah kembali dari Sekte Langit Jelas, Huo Yuhao memilih untuk pergi ke pelatihan tertutup. Untuk keheningannya, ia memilih bagian terdalam dari aula alat jiwa Tang Sekte untuk keheningannya, di mana ia menggali area untuk menjadi gua budidayanya sendiri. Di sini, dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Dia berkultivasi dengan marah dalam keheningan mutlak. Kali ini, pelatihan tertutupnya adalah melakukan atau mati. Jika dia tidak mencapai targetnya, dia tidak akan pergi. Tujuannya sederhana, dia ingin membuka lorong-lorong di kakinya sekali lagi, memungkinkan energi asal dari Ultimate Ice, yang telah dia serap di dalam Ichevire Yin Yang Well, untuk sepenuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia telah berkultivasi di balik pintu tertutup selama hampir setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, dia benar-benar menenangkan hatinya. Meskipun tidak ada cara dia bisa menekan pikirannya, dia perlahan kembali ke intensitas saat dia baru saja bergabung dengan Shrek Academy. Itu adalah sensasi yang tak terlukiskan. Dalam kultivasi ini, ia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri. Pada saat yang sama, ia mencoba memadukan kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwanya, es tertingginya, mata rohnya, dan bahkan necromancy-nya, yang ia peroleh dari hukum ilahi necromancy, dan yang telah diajarkan kepadanya oleh Calamity Necromancer Electrolux, menjadi satu. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya meningkat pesat. Jiwa bela diri kembarnya memberinya keuntungan bawaan. Dalam periode waktu ini, kelumpuhannya tidak selalu berarti buruk, karena itu membuatnya sadar bahwa bakat bawaan bukanlah segalanya. Saat ini, dia telah berhasil melakukan sesuatu yang bahkan sulit bagi Titlet Douluo. Dia menggabungkan semua kekuatannya saat dia mencoba untuk memperbaikinya. Kekuatan spiritualnya yang kuat memberinya kemampuan untuk melakukannya. Dibantu oleh anggur suling, ia mampu menyerap energi asal Ultimate Ice lebih cepat dan lebih cepat. Kekuatan jiwanya juga meningkat dengan cepat. Menumbuhkan kekuatan jiwa bela diri adalah yang paling sulit sebelum seseorang memiliki 7 cincin. Namun, karena kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat 5 peringkat setelah Yin Yang Love Quarrying Valley, ditambah dengan penyerapan terus-menerus dari energi asal Ultimate Ice, proses ini menjadi jauh lebih sederhana. Selama ini, dia merasa seolah peningkatan kekuatan jiwanya telah mencapai hambatan. Kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak merasakannya meningkat. Kekuatan jiwa yang telah diserapnya dari energi asal Ultimate Ice tampaknya tersembunyi di tulang-tulang keempat anggota tubuhnya, dan tidak dapat bergabung dengan kekuatan jiwanya sendiri. Ketika dia pertama kali mulai, dia khawatir. Setelah beberapa saat, dia mengerti bahwa dia telah mencapai bottleneck, dan bottleneck ini adalah untuk peringkat ke-60. Dia sendiri tidak bisa percaya bahwa dia telah mencapai peringkat 60 begitu cepat. Bahkan, ketika ia mengambil bagian dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit di Kekaisaran Sun Moon, ia berada dalam keadaan siaga tinggi dan pertempuran konstan. Cedera Bei Bei berarti dia harus membawa spanduk Tang Sek. Saat dia berjuang, dia meningkat tanpa henti. Dengan sekuat tenaga dan energinya, dia membawa Sekte Tang ke depan, dan bahkan membantu Akademi Shrek. Terlepas dari apakah itu pengalaman pertempuran yang sebenarnya atau hanya kesulitan, dia adalah orang yang menanggung sebagian besar di antara semua orang dari Sekte Tang. Kembalinya dari rahang kematian, dari Yin Yang Love Quarrying Valley, telah memungkinkannya untuk lebih jauh menunjukkan potensi penuhnya. Itu semakin mempertajam tubuh dan pikirannya, sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Ditambah dengan hadiah terakhirnya berupa peningkatan 5 peringkat, ia akhirnya bisa mencapai peringkat 60. Seandainya itu adalah guru jiwa lainnya, dia akan dengan gembira mulai mencari cincin jiwa begitu peringkatnya mencapai kelipatan 10. Namun, Huo Yuhao tidak melakukannya. Jalan setapak di kakinya masih terhalang. Lebih jauh, 10.000 tahun yang lalu, salah satu pendiri Akademi Shrek, leluhur Yu Xiaogang, yang secara luas dikenal sebagai The Grandmaster,
mengatakan bahwa ketika kekuatan jiwa guru jiwa mencapai kemacetan, itu tidak akan berhenti meningkat karena seseorang berhenti menambahkan cincin jiwa ke itu. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk lebih meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, tidak ada terburu-buru untuk mencari cincin jiwa. Selama seseorang menambahkan cincin jiwa di kemudian hari, kekuatan jiwa yang berlebih dari kultivasi sebelumnya masih akan terwujud. Oleh karena itu, Huo Yuhao tidak terburu-buru. Targetnya adalah menyelesaikan menyerap semua energi asal Ultimate Ice di tubuhnya, mengembalikan tubuhnya ke normal. Seperti ini, dia akan kembali ke keadaan optimalnya. Sedangkan untuk mendapatkan cincin jiwa nanti, itu semua akan beruntung karena master jiwa tipe roh seperti dia. Lebih baik baginya untuk fokus pada kultivasi dan menyelesaikan masalah-masalahnya sekarang daripada mencari cincin, yang membutuhkan waktu dan keberuntungan. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa setelah penggabungan kemampuannya, peningkatan kekuatan secara keseluruhan akan lebih menyenangkan baginya daripada peningkatan kekuatan jiwa. Dia mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang harus dia raih. Dia masih ingat dengan jelas Penatua Mu mengatakan bahwa untuk menjadi seorang guru jiwa, seseorang harus menemukan jalannya sendiri. Pada saat itu, Huo Yuhao percaya bahwa menemukan jalan seseorang adalah menemukan arah untuk berkultivasi. Pada saat itu, dia telah memilih teknik rahasia Tang Sekte. Penatua Mu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia membiarkannya berkultivasi sesuai dengan rencananya sendiri. Saat ini, Huo Yuhao perlahan mulai memahami apa yang Penatua Mu maksud dengan jalan. Itu tidak berarti arah kultivasi, tetapi sebaliknya mengubah kekuatan sendiri menjadi jalan yang lurus dan datar. Huo Yuhao telah menemukan pintu masuk ke jalan ini. Dia perlahan-lahan berjalan itu, dan baginya, proses memahami kekuatannya ini lebih penting daripada meningkatkan Ais Ultimate-nya atau yang lain dari kemampuannya. Kekuatannya sendiri akan meningkat melalui proses ini, dan Huo Yuhao sangat percaya bahwa sekali dia sepenuhnya memahami kekuatannya akan meningkat secara eksponensial sekali lagi. Di ruang bawah tanah yang gelap, orang tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Ada tong demi tong-tong anggur, yang dikonsumsi Huo Yuhao untuk membantu penanamannya. Untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk kultivasi murni, ia hanya makan sedikit makanan setiap hari, bersama dengan beberapa pil nutrisi yang diberikan akademi kepadanya. Dia menggunakan seluruh sisa waktunya untuk berkultivasi. Metode ini sangat kesepian. Namun, setiap kali Huo Yuhao mulai frustrasi, ia hanya perlu melafalkan 2 kata untuk menenangkan diri dan mendapatkan kembali fokusnya. Mereka menjadi sumber motivasinya. Kata-katanya adalah, Wang Donger. Hari-hari berlalu, dan Akademi Shrek dan Sekte Tang tetap damai. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Shrek bukan satu-satunya yang tenang. Seluruh benua anehnya tenang. Setelah Kekaisaran Sun Moon mengalami begitu banyak perubahan, seluruh benua tampaknya telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Setiap negara sangat damai. 3 negara asli dari benua Douluo tidak berusaha menemukan mereka yang bertanggung jawab dari Kekaisaran Bulan Matahari, dan Kekaisaran Matahari Bulan tidak melakukan apa-apa juga. Bahkan pertempuran perbatasan sesekali lenyap dalam periode waktu ini. Semuanya sunyi senyap. Satu-satunya hal penting yang terjadi, yang diharapkan oleh semua orang, adalah naiknya putra mahkota Kekaisaran Bulan Matahari, Su Tianran, ke atas tahta. Ia menjadi kaisar Kekaisaran Matahari Bulan yang baru. Setelah dia naik tahta, dia juga tidak melakukan sesuatu yang signifikan. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan beberapa perintah untuk membangun kembali Radiant City. Selain itu, dia tidak melakukan apapun. Di mata orang-orang, kedamaian adalah hal yang baik. Namun, bagi mereka yang lebih cerdas, ini hanya ketenangan sebelum badai. Mereka yang mengenal Su Tianran tahu tentang ambisinya. Bagaimana dia bisa puas dengan menjaga profil rendah. 3 negara asli dari benua Douluo terus melakukan persiapan. Perang akan datang kapan saja. Bagi mereka, setiap hari tambahan yang mereka dapatkan akan sangat membantu dalam persiapan mereka. Karena perbedaan dalam teknologi alat jiwa, mereka benar-benar kehilangan inisiatif. Jika mereka ingin mengejar Kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi, mereka membutuhkan waktu.
Di bawah konteks politik inilah Sekte Tang mampu memperluas pengaruhnya. Sekte Tang pada awalnya terletak di pinggiran kota Srek, tetapi sekarang berhasil meluas sekali lagi, menempati sebidang tanah yang signifikan di bagian barat kota Srek. Ekspansi ini adalah karena Soltul Hall. Karena pengembangan Sekte Tang, Akademi Srek dan Sekte Tang mencapai kesepakatan lebih lanjut. Aula Alat Jiwa dari Sekte Tang akan menjadi tempat lulusan terbaik dari Departemen Alat Jiwa Akademi Srek akan pergi. Mereka akan diperlakukan dengan baik dan, ditambah dengan instruksi pribadi dari mantan kepala peneliti Akademi Teknik Sun Moon Imperial, itu pasti akan menarik banyak orang. Departemen Alat Jiwa Akademi Srek membuat nama untuk dirinya sendiri melalui kerjasamanya dengan Tang Sek. Sejumlah besar berbagai jenis logam biasa dan langka memasuki kota Srek, telah dibeli di tempat lain dengan harga tinggi. Ini diubah menjadi alat jiwa, yang diam-diam dikirim kembali. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, Tang Sekte memberi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo 3 kumpulan alat jiwa, yang sebagian besar adalah Zuge Divine Crossbow Cannons. Setelah pengujian hati-hati, Tang Sekte memutuskan untuk menerima lebih banyak pesanan. Karena Srek Academy adalah pendukung Tang Sekte, keuntungan dari Soltul Hall menguntungkan baik Tang Sek dan Srek Academy. Sekte Tang secara khusus menggunakan logam langka dan koin jiwa emas yang diperoleh dari menjual alat jiwa dengan efek luar biasa, memungkinkan Soltul Hall berkembang secepat roket. Tidak ada yang meragukan kemampuan Xuan Ziwen. Dia tidak hanya Hallmaster dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte, tetapi juga Dekan Kehormatan Departemen Alat Jiwa Akademi Srek. Setiap minggu, dia harus menghabiskan 2 hari mengajar di Srek Academy. Saat ia membawa teori-teori terbaru tentang rekayasa jiwa, serta banyak keahlian teknis, Departemen Alat Jiwa Akademi Srek dapat berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Situasi asli, di mana Srek Academy lemah dalam hal rekayasa jiwa dan kuat dalam hal guru jiwa, berubah dengan cepat. 3 negara asli dari benua Douluo terus mengirim siswa elit mereka untuk belajar di Srek Academy. Tidak peduli usia atau latar belakang mereka akan selalu menjadi talenta penting. Perkembangan Akademi Srek tampak kuat dan tak terhentikan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Akademi Srek, halaman dalam, Paviliun Dewa Laut. Bagaimana semuanya? Penatua Xuan bertanya pada penatua yang berdiri di sebelahnya. Sudah siap. 2 kata ini membuat mata penatua Xuan berbinar. Dia sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, kalau itu masalahnya, mari kita buat persiapan kita. Beritahu para tetua bahwa kita akan mengadakan pertemuan di Paviliun Dewa Laut. Petik 2. Iya. Tanda pisah tanda pisah. Sekte Tang. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi terbang ke arah yang berlawanan. Sosok pedang fanatik, Ji Juechen, secara bertahap bisa dilihat. Dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan pakaiannya sobek di banyak tempat. Hanya tatapannya yang tajam. Orang bisa melihat cahaya berkedip di pedang penghakimannya. Nan Qiuqiu berdiri di sana, mengi. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, sukses, eksperimen itu sukses. Ye Guyi memberinya acungan jempol. Dia juga bersemangat. Dalam 2 bulan terakhir, Ji Juechen merasa sakit sekaligus gembira. Sebagai seorang fanatik pedang, dia takut tidak memiliki lawan reguler. Namun, selama 2 bulan terakhir, dia telah menemukan 2 orang yang lebih memberatkan daripada dia, dan itu adalah 2 keindahan ini. Nan Qiuqiu, dalam upayanya menyelamatkan ibunya, mencarinya sebagai mitra sparring setiap hari. Ye Guyi juga seorang fanatik ketika datang ke kultivasi. Mereka berdua pergi ke Ji Juechen untuk bertanding hampir setiap hari. Perbedaan dalam kultivasi membuatnya sedikit ragu untuk melawan mereka pada awalnya. Namun, keduanya menggunakan metode ekstrim untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak peduli apakah dia mau atau tidak. Setiap kali mereka melihatnya, mereka akan langsung menyerangnya, karena mereka tahu bahwa dia tidak akan benar-benar melukai mereka. Pada akhirnya, dalam 2 bulan ini, Nan Qiuqiu dan Ye Guyi belajar untuk berkoordinasi dengan sangat baik satu sama lain. Secara khusus, mereka datang dengan serangan gabungan khusus, menyatukan elemen suci malaikat suci dengan penghancuran naga merah. Sementara itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri sejati,
itu cukup dekat sehingga bisa disebut satu. Sekarang, jauh lebih sulit bagi Ji Joechen untuk mengalahkan mereka. Begitu dia kehilangan fokus, mereka akan mengambil keuntungan darinya. Tentu saja, baik Nan Qiuqiu dan Ye Guyi tahu bahwa ini adalah karena Ji Joechen tidak punya niat untuk membunuh mereka. Jika tidak, mereka masih akan kalah. Meski begitu, peningkatan mereka dalam 2 bulan terakhir mengejutkan. Nan Qiuqiu sangat dekat dengan peringkat 60, dan dia telah mengumpulkan banyak pengalaman bertarung. Ji Joechen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memandang dirinya sendiri dan berjalan pergi dengan pedang penghakimannya. Nan Qiuqiu mengepalkan tangan dan berkata, kita harus mengalahkannya lain kali. Ye Guyi tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus cepat dan meningkatkan kekuatan jiwamu. Setelah Anda mendapatkan cincin jiwa ke-6 dan keterampilan jiwa ke-6 Anda, saya pikir kita akan mendapat kesempatan. Petik 2. Kesempatan apa? Saya pikir Anda berdua lebih dekat dengan kematian, kata Su Sanshi malas. Nan Qiuqiu menatapnya dengan marah dan berkata, kakak laki-laki ketiga, semua yang Anda tahu lakukan adalah menyiramkan air dingin pada kami. Mengapa kita lebih dekat dengan kematian? Petik 2. Su Sanshi berkata, apakah kamu pikir pedang fanatik benar-benar tidak bisa mengalahkanmu? Kami Sekte Tang, dan dalam hal kecakapan bertarung individu, bahkan Bei Bei dan saya harus waspada terhadapnya. Sementara kalian berdua memiliki jiwa bela diri khusus, yayasan Anda lemah. Sifat terkuat Ji Joechen adalah niat pedangnya tak terbendung. Dia tidak berani melawanmu, karena dia peduli padamu. Jika kekuatanmu semakin meningkat, dia akan terpaksa menggunakan semua kekuatannya. Pada saat itu, dia mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Karena itu, bukankah kamu lebih dekat dengan kematian? Petik 2. Ye Guyi dan Nan Qiuqiu saling memandang. Ekspresi mereka berubah. Su Sanshi benar. Dari saat pertama mereka menyerang Ji Joechen, mereka sudah memiliki gagasan ini dalam pikiran, tetapi karena mereka terus bertempur, mereka secara bertahap melupakannya. Sebuah ide muncul di benak Ye Guyi saat dia tersenyum pada Su Sanshi. Dia sudah sangat cantik. Dengan senyum itu, dia menjadi lebih menarik. Wajah Su Sanshi membeku. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang saat dia melipat tangannya di depan dadanya. Apa yang kamu inginkan? Biarkan saya memperingatkan Anda, saya memiliki seorang wanita menunggu saya. Selanjutnya, saya memiliki kemauan yang kuat. Jangan menggoda saya, jika tidak, saya pasti akan mati. Petik 2. Nan Qiuqiu terkekeh dan berkata, siapa yang menggoda kamu? Jangan bermimpi. Jika bukan karena fakta bahwa Sister Nanan jatuh cinta padamu, dengan penampilanmu, Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di depan hidungnya dengan tidak hormat. Ye Guyi menimpali, itu benar. Kami tidak menyukaimu. Kakak ketiga, Anda tahu, Anda mengatakan bahwa peningkatan kekuatan kita akan menjadikan Ji Joechen mitra sparring yang tidak cocok untuk kita. Oleh karena itu, apakah Anda pikir kita harus mengubahnya? Petik 2. Perasaan gelisah muncul dalam hati Su Sanshi ketika dia berkata dengan wajah lurus, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Lihat aku. Ye Guyi dan Nan Qiuqiu, dua setan kecil, mendominasi arena sparring. Kaki Ye Guyi menyentuh permukaan tanah dengan ringan saat dia terbang ke langit. Sayap malaikatnya menjulur keluar, dan bilah cahaya keemasan memotong ke arah Su Sanshi. Nan Qiuqiu juga tidak menganggur. Dia menunjuk dengan tangan kanannya, sinar merah muda dari cahaya pemusnahan muncul di belakang Su Sanshi. Secara misterius, ketika jaraknya kurang dari 2 meter darinya, itu meledak dan berubah menjadi untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berusaha untuk menutupi dirinya. Tidak adil, teriak Su Sanshi. Dia tersandung saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Aneh, dengan gerakan kakinya yang aneh, dia bisa menghindari bagian paling tajam dari pedang suci Ye Guyi saat dia menghindar ke samping. Dia berbalik, dan cahaya hitam yang menenangkan bersinar darinya. Cahaya hitam tampak selembut riak air. Itu terjerat dengan cahaya pemusnahan yang datang dari belakangnya. Saat cahaya pemusnahan memasuki cahaya hitam, itu mulai bergetar intens. Namun,
Setiap riak hitam terus berputar dan berputar, menghentikan setiap helai cahaya pemusnahan untuk memasukinya. Cahaya hitam lain menyala, dan perisai besar muncul, menghalangi Ye Gui, yang turun dari langit. Perisai itu benar-benar hitam. Di atasnya, orang bisa melihat ukiran kura-kura besar berwarna biru tua. Di belakang kura-kura ada ular kecil berwarna merah darah yang melingkar dengan mata berwarna hijau jade. Ketika perisai muncul, seluruh arena sparring ditutupi oleh lapisan riak hitam. Sepertinya seluruh area ini telah berubah menjadi dasar danau. Baik Ye Gui dan Nan Qiuqiu merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka terjebak dalam lumpur. Ya, ini adalah perisai Xuanwu, bentuk lengkap perisai Xuanwu. Siapa yang paling diuntungkan di Yin Yang Love Quarrying Valley? Itu jelas bukan mereka yang kekuatan jiwanya telah meningkat, tetapi Su Sanshi. Di lembah, dia telah menyelesaikan masalah hubungannya dengan Jiang Nanan, dan mereka berdua akhirnya bersama. Selain itu, dia telah mengalami adegan itu sekali lagi, dan kali ini, perisai Xuanwu-nya dibangunkan sepenuhnya. Sekarang, dia memiliki jiwa bela diri yang diturunkan dari garis keturunan kuno yang murni. Di antara 7 monster Shrek, Bei Bei bukan lagi yang terkuat. Su Sanshi, yang sekarang memegang perisai Xuanwu murni, adalah yang terkuat. Ketika dia melepaskan perisai Xuanwu-nya, Su Sanshi tampaknya telah bertambah besar ukurannya. Riak hitam yang tak terhitung jumlahnya berdenyut dari tubuhnya. Su Sanshi melangkah maju, dan perisai Xuanwu-nya berlipat ganda sekali lagi. Energi yang kuat bisa dirasakan darinya. Cahaya hitam memenuhi seluruh sparring arena. Riak hitam langsung berubah menjadi titik-titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti piring yang diisi dengan air, yang baru saja dipukul seseorang dari bawah. Energi kekuatan bergetar, dan langsung, serangan Ye Gui dan Nan Qiuqiu hancur. Kedua gadis itu merasa bahwa kekuatan jiwa yang mereka gunakan untuk meluncurkan serangan mereka telah langsung dihancurkan oleh energi yang kuat ini. Karena kaget, mereka mundur. Namun, riak hitam muncul sekali lagi. Getaran membuat gerakan mereka lamban. Gerakan kedua gadis itu tampak lebih lambat. Hehe, teruslah bekerja keras. Setelah Qiuqiu mendapatkan cincin keenamnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk mencari saya. Su Sanshi tertawa kecil sambil melambaikan tangannya pada kedua gadis itu. Cahaya hitam di sekitarnya menjadi lebih intens, memaksa kedua gadis itu untuk bertahan. Namun, saat cahaya hitam surut, Su Sanshi sudah menghilang. Dia sangat kuat, kata Nan Qiuqiu kaget. Jiwa bela dirinya sangat kuat, kata Ye Gui dengan ekspresi berat di wajahnya. Sementara itu tipe air, ia memiliki ketebalan jiwa bela diri tipe tanah. Selanjutnya, saya merasa bahwa jiwa bela dirinya tidak pada tingkat yang sama dengan kita. Saya memperkirakan bahwa dia berada di sekitar peringkat 68, sangat dekat dengan peringkat 70. Petik 2. Nan Qiuqiu berseru kaget, jadi sekte Tang kita akan segera memiliki sage jiwa kedua. Ye Gui mengangguk dan berkata, di masa lalu, dia tidak tampak begitu kuat. Namun, dalam 2 bulan terakhir, ia menjadi sangat kuat. Petik 2. Tanda hubung. Su Sanshi mendengar percakapan kedua gadis itu dengan jelas, dan tidak bisa menahan tawa. Dia senang. Ye Gui benar. Saat ini, kekuatan jiwanya berada di peringkat 68. Kekuatan jiwanya tidak meningkat di lembah pertanyaan cinta kasih Yin Yang. Namun, setelah jiwa bela dirinya berubah sepenuhnya menjadi Xuanwu, kultivasinya memasuki kondisi yang aneh. Itu seperti bentuk penyempurnaan. Penyempurnaan dari jiwa bela dirinya menyebabkan kekuatan jiwanya sendiri menjadi halus juga. 2 bulan terakhir kultivasinya telah memungkinkan kekuatan jiwanya berubah sepenuhnya. Selama 2 bulan terakhir, jiwa bela dirinya yang berevolusi mampu menyelesaikan perpaduannya, dan kekuatan jiwanya secara alami naik ke peringkat 68. Su Sanshi memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia memiliki peluang untuk melampaui peringkat 70. Dengan kekuatan dari jiwa bela dirinya, perisai Xuanwu, dia bahkan tidak akan takut jiwa Douluo peringkat 80 setelah dia mencapai peringkat 70. Dia bukan satu-satunya yang membaik. Melalui turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit,
Semua orang dari Tang Sekte yang telah berpartisipasi mendapatkan banyak manfaat darinya. Perkelahian mereka di turnamen dan perjuangan mereka di Yin Yang Love Quarrying Valley telah memungkinkan mereka untuk menuai banyak manfaat. Jiang Nanan dan Xiao Xiao, di bawah pengawasan pribadi Dekan Yan Shaoze, telah berhasil mengambil cincin jiwa keenam mereka. Mereka mencapai pangkat Kaisar Jiwa, meningkatkan Sekte Tang bahkan lebih. Ye Gui dan Nan Qiuqiu keduanya memiliki potensi besar. Alasan mengapa mereka tidak dapat melawan orang-orang dari Sekte Tang adalah karena dasar mereka. Akademi Shrek tidak dikenal sebagai akademi terbaik di dunia tanpa bayaran. Metode pendidikannya sangat baik, dan memerintah tertinggi. Secara khusus, mereka mampu menghasilkan master jiwa terbaik, yang tidak bisa dikalahkan orang lain. Nan Qiuqiu dan Ye Gui berdua sekarang di jalan yang menginjak 7 monster Shrek. Fondasi mereka yang goyah, setelah intensitas beberapa bulan terakhir, semakin kokoh. Segera, mereka akan meningkat lebih cepat dan lebih cepat. Dengan instruksi yang sangat baik dari guru yang baik, dan Seven Monsters Shrek sebagai teman sebaya mereka, kultivasi mereka telah meningkat dengan cepat. Kakak ketiga, suara yang jelas tiba-tiba memanggil. Iya, Su Sanshi menjawab tanpa berpikir. Di Sekte Tang, selain Bei Bei, He Kaitu, Xuan Ziwen, dan beberapa lainnya, hampir semua orang memanggilnya begitu. Dia sedang memikirkan kekuatan keseluruhan dari semua orang dari Sekte Tang, jadi dia tidak memperhatikan suara itu. Ayo berdebat, kata suara itu sekali lagi. Tentu, tunggu. Su Sanshi akhirnya terbangun dari lamunannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Siapa yang mau berdebat denganku? Ketika dia melihat pemuda yang tersenyum dan percaya diri, matanya terbuka lebar karena terkejut. Kemudian, penuh sukacita, dia melesat maju seperti panah untuk memeluknya. Kamu bajingan. Anda akhirnya mengakhiri kultivasi pintu tertutup Anda, kata Su Sanshi bersemangat. Tepat sekali. Saya selesai. Saya mandi dan ganti baju. Tepat ketika saya berjalan keluar, saya melihat pertunjukan yang bagus. Kakak ketiga, kekuatan Anda telah meningkat sangat banyak. Aku hampir tidak mengenalimu. Petik 2. Su Sanshi terkekeh dan berkata, jangan mencoba dan menyanjung saya. Apa ini? Anda bisa berjalan lagi. Petik 2. Orang yang muncul di depan Su Sanshi, yang sangat menyenanginya, tidak lain adalah Huo Yuhao, yang berada di peringkat nomor 6 di antara 7 monster Shrek. Kultivasinya yang tertutup memang membuat semua orang sangat khawatir untuknya. Huo Yuhao mengangkat kaki kanannya dan menendang keluar. Dia mengangguk pada Su Sanshi dan berkata, itu benar, saya sudah sembuh sepenuhnya. Semua lorong saya jelas sekali lagi. Saya sudah menyerap semua energi ke dalam tubuh saya. Saat dia mengatakan itu, matanya bersinar dengan cahaya redup. Sementara penglihatan Su Sanshi tidak sebaik mata roh Huo Yuhao, itu juga tidak lemah. Dia melihat perubahan seketika di mata juniornya. Yang mengejutkan, mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya putih pucat. Itu tidak sekuat atau menyilaukan mata emas aslinya. Sebaliknya, itu tampak sejernih dan selembut batu giok. Seluruh tubuhnya tampak memegang kekuatan besar. Adik junior, kamu sudah berubah. Setelah Wang Donger dinyatakan sebagai seorang gadis, Huo Yuhao secara alami adalah murid pria termuda. Su Sanshi, He Kaitu, dan Bei Bei semuanya memanggilnya adik lelaki junior. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mencoba melawanku? Su Sanshi tertawa dan berkata, bawa itu. Ketika dia mengatakan itu, dia menyeretnya keluar. Saat mereka berdua berjalan keluar dari pintu, mereka bertemu dengan dua wanita cantik yang frustrasi. Mereka tidak bereaksi ketika mereka melihat Su Sanshi menyeret seseorang. Namun, ketika mereka akhirnya melihat lebih dekat, mereka tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka karena terkejut. Nan Qiuqiu berseru kaget, Huo Yuhao, kamu sudah menyelesaikan pelatihan pintu tertutupmu. Baik, Anda akhirnya keluar. Ye Gui juga berkata dengan penuh semangat. Ketika Huo Yuhao memandang mereka berdua, senyumnya cerah. Setelah 3 bulan penanaman sendiri, bagus untuk melihat beberapa wajah yang sudah dikenal. Halo, Qiuqiu dan Ye Gui. Itu benar, saya telah menyelesaikan pelatihan saya. Petik 2. Kamu bajingan.
Ye Guyi berkata dengan marah, kamu membawaku ke sini, tapi begitu kamu kembali, kamu pergi untuk melakukan latihan tertutup. Anda bahkan tidak menyapa. Mengapa? Huff. Biarkan saya memberitahu Anda, kekuatan saya telah meningkat sedikit dalam periode waktu ini. Datang. Biarkan aku mengeluarkan amarahku padamu. Petik 2. Nan Qiuqiu mengipasi api dan melanjutkan, itu benar. Kamu mengerikan. Sister Gui, ayo kita rawat dia bersama. Petik 2. Su Sanshi berkata sambil tersenyum, gadis cantik, tidakkah kamu pikir kamu harus menunggu? Saya dan adik laki-laki saya setuju untuk berdebat dulu. Kita harus mengikuti perintah ini. Selain itu, jangan bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa Anda menangkan. Lihat kami bertarung dulu untuk melihat seberapa kuat dia sebelum mengambilnya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh pahit dan berkata, saudara senior ketiga, Anda hanya ingin melihat dunia terbakar. Su Sanshi melihat ke langit dan berkata, jika surga menyebabkan masalah bagimu, itu bisa dimaafkan. Jika kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri. Kaki Huo Yuhao meninggalkan tanah. Ye Guyi dan Nan Qiuqiu hanya melihat buram. Mereka kehilangan pandangan padanya. Ayo, kakak senior ketiga, suara Huo Yuhao terdengar dari jauh. Kedua gadis itu berbalik, dan menyadari bahwa Huo Yuhao sudah berada di ujung arena sparring. Dia sangat cepat, kata Nan Qiuqiu. Ye Guyi tidak terkesan. Jadi bagaimana kalau dia cepat? Seorang pria harus memiliki daya tahan. Petik 2. Su Sanshi sedang berjalan ke arena sparring, tetapi ketika dia mendengar itu, dia tersandung, dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan membalas dengan marah. Itu sangat salah. Kalian berdua bersekongkol dengan dia. Petik 2.